Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Haleluya. 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 Teman-teman, meskipun kita semua hari ini beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat. Banyak hadiah. Ada firman Tuhan yang selalu memberkati teman-teman semua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita angkat tangan kita tinggi. Goyangkan sampai putus, enggak dong. Goyangkan lagi. Kita satukan, kita turunkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mulai ibadah kami di tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan terus menyertai kami dan kami bisa berada di hadirat Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Memori Bible Game Epic sendiri-sendiri. Ayo bersuka cita. Memori Bible Game Epic, kini pun Ayo bersuka cita. Sekali lagi, Memori Bible Game. Memori Bible Game Epic, kini pun Ayo bersuka cita. Memori Bible Game Epic, kini pun Ayo bersuka. suka cita. Oke teman-teman, masih ya posisi berdiri. Kita nyanyikan lagu Superhero. Angin ribut diredakan. Angin ributnya, maka kita diajarkan. Hey hey superhero, di mana ributnya, di mana radio dan angin itu kemuliaan. Hey hey superhero, bahkan mati bagiku, hapus semua dosaku. Tuhan Yesus, hey hey superhero, lebih dari semua yang Oke teman-teman, kalau ada kata superhero, teman-teman boleh bikin gerakan sebebas mungkin. Bebas mau ngapain aja, mau gini juga boleh. Pas ada kata superhero gitu ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi angin ribut diredakan. angin ribut diredakan, matamu terlihat. Hey hey superhero, di mana ributnya, di mana dikerjakan. Hey hey superhero, Bahkan mati bagiku. akan mati bagiku, hapus semua dosaku. Hey hey superhero, Yesus lebih dari semua hero. Angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan, matamu terlihat cerita mulia Yesus. Hey hey superhero, di mana ributnya, di mana dikerjakan itu. Hey hey superhero, Bahkan mati bagiku. akan mati bagiku, hapus semua dosaku. Hey hey superhero, Yesus lebih dari. Yesus lebih dari semua hero. Angin ribut. Angin ributnya redakan, matamu terlihat cerita Yesus. Hey hey superhero, di mana ributnya, di mana dikerjakan. Hey hey superhero. Oke teman-teman, silakan duduk. Sekarang kita akan kedatangan bintang tamu. Ini spesial, dia tamunya diundang jauh-jauh dari Arab Saudi. Oh, bukan. Ya, kita panggil suaranya kencang-kencang ya. Tamu silakan masuk, siap? 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Wah. Kayaknya belum kedengeran suara teman-teman sampai ke gereja nih. Jadi,
Harus lebih kencang ya. Kita panggil 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Jaga jarak. You know me, man. Siapa ya? I'm a rapper, man. Oke, rapper Mavic. Perkenalkan ini adalah rapper Mavic. Hai guys, I'm a rapper Mavic. Kesini mau bagi-bagi hadiah. Yoi. Sebelum bagi-bagi hadiah, semuanya bangkit berdiri. Kita bikin parsotnya Oke, dulu. panggil dari teman-teman kita bikin pasar rapper Mavic. One, ayo. Baca kitab. Come on. Ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lagi nih. 1, 2, 3. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke, calm down. Silakan duduk. Terkesit. Oke. Kalau mendapatkan hadiah dari rapper Mavic, semuanya harus membaca ayat dari rapper Mavic yang berikan untuk kalian teman-teman. Oke, harus disebutkan ayatnya ya. Rapper Mavic, kalian harus membaca dengan ayat yang jelas, Oke. dengan cepat dan jelas. Oke. Oke. Jadi di video ini ya rapper ya. Yoi. Dikirimkan ke GPDI, grup WA GPDI grup Philadelphia. GPDI Philadelphia. Ayat pertama untuk anak-anak kelas masih kecil Belum ya, sekolah. kecil belum sekolah, Belum sekolah. sampai kelas 3 SD. Yang belum lahir enggak ya? Ya, belum lahir nggak bisa dong, bisa. bisa apa. Ya, Jadi ya. bunyinya itu adalah karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Oke, jadi yang bisa menyebutkan ayat itu dengan cepat dan, Dan jelas, kirim ke grup WA Hmm. GPDI Philadelphia. Itu akan menjadi pemenangnya, tapi Yes. harus Nanti syaratnya hadiah harus akan sampai. cepat dan jelas. Cepat dan jelas. Oke, itu Oke. yang pertama ya. Itu yang pertama Untuk buat yang kelas yang kecil. ini ya. Oke, ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu buat anak yang udah kelas 4 SD sampai masih udah tinggi ya. Oh iya, udah putus sekolah Ya udah sampai putus sekolah sampai Ya, udah ya. sampai ngomong Iya, apa oke. Itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16. Dan kalian harus lebih cepat dan jelas daripada rapper Mavic. Oke? Oke. Jadi nanti yang sudah bisa, yang kelas kecil dan kelas besar dikirim ke Grup grup WA WA GPD Philadelphia. Nanti hadiahnya mampir. Iya. Kalau udah lebih jelas dan cepat, dia adalah pemenang. Oke. Dan hadiahnya akan dikirimin ke rumah kalian langsung. Oke, luar biasa. Oke. Sekarang sih rapper Mavic mau balik dulu soalnya kan lagi apa nih? Apa? Oh, nggak ada jadwal manggung. Iya, udah. Oh, ya. Covid ya. Covid Aduh, ya. mas, Oke, udahlah. pulang. Kita tetap bersyukur aja lah. Allah, Oke. Allah. Semuanya tetap balik berdiri, kita bikin parsotnya dulu. Oke. Oke. Go. 2, 3, go. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, 1, 2, 3, go. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Teman-teman, silakan duduk. Akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sejak Ku Jumpa Tuhan Yesusku. Sejak ku jumpa Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku, Jadikanku Tuhan. Aku tahu aku dikasih Tuhan, hebat kasih salibnya. Aku tahu aku dikasih Tuhan, hebat kasih Tuhan Yesusku. Oke teman-teman, nanti ada kata kasih Tuhan Yesusku. Teman boleh pilih batu, gunting, atau kertas. Jadi nanti yang kalah dengan Bang Arlan silahkan ikut tinggalkannya Kak Michael dengan berlutut. Jadi tadi teman-teman yang pilih gunting silahkan berlutut, ikut tinggalkannya Kak Michael. Sejak ku jumpa Tuhan Yesusku. Sejak ku jumpa Tuhan Yesusku, semuanya terlapan Tuhan Yesusku, jadikanku Tuhan. Bisa menjadi Tuhan. Aku tahu aku dikasih Tuhan, hebat kasih salibnya. Aku tahu aku dikasih Tuhan, hebat kasih Tuhan. Oke teman-teman yang pilih kertas yang kalah dengan Bang Arlan silahkan berlutut lagi.
lagi ikuti gerakannya Kak Michael. Sejak 74 Tuhan Yesusku. Sejak 74 Tuhan Yesusku, semuanya telah berlangsung. Tuhan Yesusku, bidai dan kuat, bisa menjadi kuat. Aku tahu aku dikasih Tuhan, hebat kasih sayangnya. Aku tahu aku dikasih hebat kasih Tuhan. Oke teman-teman, silakan duduk. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Semua Karena Cintanya. Dia ada di dunia. Ada di dunia, cari yang hilang karena dosa. Yesus namanya, Dia lari untuk kita. Karena cinta datang untuk saya, Yesus namanya. Dunia gembira sambut Raja, Shalom Shalom karena cinta. Hati bersuka sambut Yesus, semua karena cintanya. Kalau kita ikan dia ada di dunia. Dia ada di dunia, cari yang hilang karena dosa. Yesus namanya, Dia lahir untuk kita. Karena cinta datang untuk saya, Yesus namanya. Dunia gembira sambut Raja, Shalom Shalom karena cinta. Hati bersuka sambut Yesus, semua karena cintanya. Sekarang kita ikan dia ada di dunia. Dia ada di dunia, cari yang hilang karena dosa. Yesus namanya, Dia lahir untuk kita. Karena cinta datang untuk saya, Yesus namanya. Dunia gembira sambut Raja, Shalom Shalom karena cinta. Hati bersuka sambut Yesus, semua karena cinta. Dunia gembira sambut Raja. Dunia gembira sambut Raja, Shalom Shalom karena cinta. Hati bersuka sambut Yesus, semua karena cinta. Dunia gembira sambut Raja. Dunia gembira sambut Raja, Shalom Shalom karena cinta. Hati bersuka sambut Yesus, semua karena cintanya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing.
Kami percaya kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami, kebaikan Tuhan tetap Tuhan berikan kepada kami, walaupun kami ada dalam kondisi wabah Corona COVID-19 ini. Sebentar lagi kami akan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti. Dan terlebih lagi kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Lebih keras lagi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa karena kasih Tuhan tetap ada pada kita. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Sekali lagi kita baca dengan suara lebih keras. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang masa depan. Masa depan itu apa? Ya. Masa depan itu punya arti, yaitu yang pertama, waktu yang akan datang. Jadi nanti beberapa saat kemudian itulah yang disebut masa depan, ya, dibandingkan dengan masa sekarang ini. Yang kedua, itu kejadian yang akan terjadi di suatu waktu nanti, ya. Misalnya ketika kita berumur 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun, dan itulah masa depan kita. Yang berikutnya, masa depan itu juga bisa berarti kondisi seseorang atau sesuatu di suatu waktu nanti. Misalnya Indonesia akan menjadi lebih hebat. Tahun 2045 Indonesia emas. Nah, itulah masa depan bagi bangsa kita. Atau kita yang sekolah, nanti kita akan menjadi orang yang berhasil menjadi direktur, menjadi pendeta, menjadi orang yang punya peran di tempat-tempat tertentu, ya. Yang berikutnya juga masa depan itu artinya adalah perbaikan atau kemajuan di suatu waktu, ya. Berarti kalau kita sekarang ini masih di sekolah, kemudian ke depan kita berhasil, kita menjadi sarjana, kemudian ada yang S1, S2, S3, dan itulah namanya masa depan kita. Ya, kalau kita mundur itu tidak diharapkan. Masa depan selalu diharapkan masa depan yang lebih cerah, lebih baik daripada sekarang. Ya, dan masa depan itu diharapkan selalu oleh setiap orang, yaitu masa depan yang cerah. Pasti semua orang ingin berhasil. Pasti orang ingin menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Ya, nah, mungkin ada yang bilang, Kak, saya takut nih. Saya tidak bisa menggapai masa depan saya. Saya takut nanti cita-cita saya tidak tercapai. Padahal saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi pendeta, saya pengen menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sekarang. Saya takut, Kak. Nah, teman-teman, mungkin ada yang seperti itu. Kak, orang tua saya miskin. Orang tua saya nggak punya uang untuk bayar sekolah saya. Kak, sekolah saya itu tidak favorit. Dibilang orang, sekolah pinggir kampung. Aduh, gimana ya, Kak? Saya bisa berhasil nggak ya? Ada lagi yang bilang, Kak, sekarang kan masanya COVID, Kak. Kita nggak boleh ke sekolah. Di rumah, belajarnya kami nggak bisa belajar lebih baik daripada biasanya di sekolah. Gimana ya? Nanti nilai saya jelek. Saya nggak bisa punya nilai yang bagus, Kak. Gimana ya? Jadi macam-macam alasan orang. Orang takut tidak mencapai cita-citanya. Orang takut masa depannya tidak cerah. Aduh, Kak, gimana ya? Kalau saya seperti ini, orang tua saya miskin, nanti saya jangan jadi miskin lagi dong. Saya ingin menjadi orang yang berhasil, lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nah, sekarang kita sudah kasih tahu, ya. Ingat janji Tuhan. Untuk menghadapi semua itu, ingat yang pertama, janji Tuhan. Yang kedua, jangan lupa kita berjuang untuk bisa mencapai masa depan kita, mencapai cita-cita kita. Ya, janji Tuhan, apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan itu merancang yang baik buat kita. Kata Tuhan, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini adalah dituliskan oleh Nabi Yeremia untuk orang-orang Israel
yang dibuang di Babel. Teman-teman tahu berapa tahun mereka dibuang? 70 tahun. Ya, artinya kalau waktu itu yang dibuang ke sana umurnya 30 tahun, 70 tahun berarti 100 tahun, berarti dia sudah nggak ada lagi. Ya, yang baru lahir 70 tahun. Sudah, kalau sekarang sudah nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Nah, tapi ingat, janji Tuhan yang diberikan kepada orang Israel ini, walaupun mereka dibuang dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi sebagai budak, ya, tapi Tuhan tetap mengatakan rancangan yang indah yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu rancangan penuh harapan. Kenapa? Setelah 70 tahun, mereka akan kembali lagi ke Israel, ke negaranya, dan mereka akan membangun negaranya berdasarkan kasih Tuhan, dan mereka akan terus mendapatkan berkat Tuhan. Nah, begitu juga kita, mungkin sekarang kita dalam kondisi yang kurang baik misalnya. Dalam kondisi yang kita lihat, orang lihat, kamu begitu ya, nggak mungkin kamu berhasil. Tapi ingat, janji Tuhan yang buat kita adalah janji yang penuh harapan. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita mendapatkan masa depan kita. Tuhan mau kita mendapatkan cita-cita kita. Ingat ya, janji Tuhan itu berlaku juga untuk kita. Tetapi kita melihat sekarang ya, bagaimana kita cara meraihnya. Janji Tuhan di Yeremia, nanti masa depan kita ada masa depan yang damai, sejahtera, dan penuh harapan yang kita cita-citakan akan tercapai. Tetapi itu sangat bergantung kepada apa? Sekarang cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya. Dan ingat, janji Tuhan juga berlaku buat orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Oke? Jadi teman-teman sekalian, apa bedanya sekarang orang dunia ini mencapai masa depan? Ini cara yang salah. Cara yang salah bagi orang dunia, yaitu mereka terlalu mengandalkan kemampuan sendiri. Maksudnya gimana? Besok ujian, gampang, nilai gue selama ini bagus. Pada bilang, gak perlu berdoa, gak perlu mengandalkan pada Tuhan. Tiba-tiba ternyata pada saat mau ulangan, dia sakit gigi. Jadi, mau mikir gak bisa, mau mikir gak bisa. Nah, jadi itu, padahal kekuatan kita itu ada batasnya. Ya, kekuatan kita itu seringkali tidak bisa menolong kita. Kenapa? Karena kekuatan kita juga terbatas. Ya, yang berikutnya, orang-orang itu tidak takut akan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan? Mereka itu melakukan segala cara yang mereka mau lakukan. Yaitu apa? Menyontek, melakukan kecurangan untuk berhasil. Ya, dikasih tahu ya, kita gagal karena kita jujur masih lebih bernilai daripada kita berhasil karena curang. Ya, nilai kita bagus mungkin 90 ke atas, tapi karena kita menyontek, itu tidak ada artinya, apalagi di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan iri sama teman-temanmu yang nilainya bagus semuanya, juara kelas, tapi karena menyontek. Tapi kalau kamu berhasil karena kamu berjuang, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu berhasil ini. Ya, Kak Sudi waktu sekolah tidak pernah menyontek. Kak Sudi berjuang. Ya, anak tukang sayur bisa sekolah ke luar negeri, bisa jadi dokter, berjuang. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Tuhan akan berikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa meraih masa depan kita, cita-cita kita dengan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya yang benar? Cara yang benar untuk mencapai masa depan, yaitu cara yang sesuai dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu apa? Yaitu satu, takut senantiasa kepada Tuhan. Segala sesuatu kita pikirkan, apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kalau saya melakukan kecurangan, menyontek dan sebagainya, itu membuat nama Tuhan dipuji atau tidak? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Itu cara yang benar. Yang kedua, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau untuk orang yang di dunia ini saja, kita melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Nah, itu yang, makanya kita akan bisa berhasil ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita melakukan segala sesuatunya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik, tenaga kita yang terbaik, hasil yang terbaik. Ya. Yang berikutnya, tidak malas. Jangan malas. Ya. Orang malas itu tidak diberkati oleh Tuhan. Mau jadi dokter, belajarnya malas-malasan. Mau jadi insinyur,
belajarnya malas-malasan. Mau jadi orang hebat, belajarnya malas-malasan. Itu pasti tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa kita mencapai ke sana. Ya, jadi tidak boleh malas. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena di dalam Alkitab orang malas pasti akan jadi miskin. Ya. Lebih berikutnya yang keempat adalah kita berusaha sekuat tenaga. Kita tidak mudah menyerah. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah, ya. Jangan aduh, capek nih. Tidak. Ketika kita berusaha, Tuhan akan memberkati kita, ya. Jadi ingat sekali lagi, bagaimana cara meraih masa depan yang benar menurut caranya Allah, yaitu yang pertama, takut kepada Tuhan senantiasa, ya. Yang kedua, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, tidak malas. Dan yang keempat, berusaha sekuat tenaga. Dan itulah yang diharapkan. Masa depan kita akan tercapai karena kita berjuang. Masa depan kita akan tercapai karena pertolongan Tuhan. Kita melakukan dengan cara yang benar, ya. Yuk kita baca firman Tuhan ini sekali lagi. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami semua ingin mencapai cita-cita kami. Kami semua ingin memiliki masa depan yang cerah, Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mencapainya, supaya kami bisa mendapatkannya sesuai dengan rencana Tuhan untuk kami, sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan ini menolong kami untuk hidup menurut caranya Tuhan, untuk kami hidup dalam perlindungan Tuhan, untuk kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang dapat mencapai cita-cita kami oleh pertolongan Tuhan, dan kami mau berjuang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita baca, menghafal ayat ini di tempat masing-masing. Nanti kirimkan, ya, ke grup WA GPDI Philadelphia, dan yang tercepat nanti akan mendapatkan hadiah, ya. Ingat sekali lagi, ya, hafal ayat masing-masing di rumah, ya. Hafal dengan suara keras dan kirimkan ke GPDI Philadelphia. Oke? Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.